Saat terus mencari cara yang lebih cerdas dan kuat untuk menghadapi ancaman drone Rusia, Ukraina baru saja mengerahkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang bahkan Pentagon belum pernah buat dan sesuatu yang Rusia tidak berdaya untuk menghentikannya. Sebuah platform peluncuran drone interceptor udara. Sebuah pesawat utilitas yang telah mengalami beberapa modifikasi serius untuk menembakkan bukan misil atau bom, melainkan drone di udara, yang kemudian mencari dan menghancurkan kendaraan udara tak berawak musuh yang masuk dalam bidikan mereka. Ini adalah inovasi yang luar biasa dan memiliki potensi untuk memberikan Ukraina lebih banyak momentum saat mereka maju dalam perang ini. Semua bermula dari pesawat sederhana yang dibuat puluhan tahun lalu. Antonov AN-28. Bukan jet tempur mewah atau pesawat serang canggih. Hanya pesawat angkut bermesin ganda bertenaga turboprop yang pertama kali terbang pada tahun 1969 dan telah menghabiskan sebagian besar keberadaannya. Digunakan baik sebagai pesawat penumpang jarak pendek atau pesawat serbaguna untuk mengangkut orang, barang, atau benda lain dari satu titik ke titik lain. Meskipun hampir 200 pesawat ini telah dibuat, hanya sedikit lebih dari selusin yang masih beroperasi. Beberapa masih digunakan untuk layanan maskapai di Rusia, Armenia, dan Tajikistan. Sejumlah kecil juga dilaporkan masih digunakan dalam layanan militer di Georgia, Tanzania, dan Ukraina. Kebanyakan militer dunia tidak akan melihat nilai besar dari pesawat seperti ini. Pesawat ini relatif tua dan kecil, tidak terlalu cepat, dan tidak dirancang untuk pertempuran. Namun, Ukraina tidak seperti militer pada umumnya. Mereka tidak suka membuang-buang. Mereka tidak langsung mempensiunkan aset lama hanya karena usia atau dianggap kurang bernilai. Sebaliknya, mereka mencari nilai di tempat yang jarang dipikirkan orang. Mereka berpikir di luar kebiasaan dan selalu mencari cara memaksimalkan kendaraan serta peralatan mereka. Mereka menetapkan tolok ukur global sebagai salah satu kekuatan militer paling cerdik di zaman modern, mengubah aset yang tampaknya tidak bernilai menjadi inovasi kelas dunia. Mereka melakukan ini bukan karena ingin, tetapi karena harus. Karena Ukraina sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar dengan sumber daya yang jauh lebih banyak. Rusia memiliki lebih banyak tank, lebih banyak kendaraan lapis baja, lebih banyak rudal, lebih banyak bom, lebih banyak drone, dan lebih banyak tentara daripada yang bisa dikumpulkan Ukraina. Saat menghadapi lawan sekelas itu, Anda tak boleh menyia-nyiakan apapun. Anda harus cerdas memanfaatkan segala hal untuk bertahan hidup. Sementara itu, banyak negara hanya melihat Antonov AN-28 sebagai pesawat utilitas tua yang membosankan. Ketika Ukraina melihat Antonov AN-28, mereka melihat tambang emas dengan potensi yang belum dimanfaatkan. Para insinyur menyadari, dengan sedikit usaha dan beberapa penyesuaian, pesawat ini bisa jadi senjata penting melawan kawanan drone Rusia. Jadi pada Februari 2026, kami pertama kali melihat tentang apa yang bisa dilakukan AN-28 yang telah dimodifikasi. Rekaman dari saluran televisi Prancis TF1 menunjukkan salah satu pesawat ini aktif menjalankan misi tempur malam hari. Sementara desain asli AN-28 tidak dilengkapi dengan senjata atau persenjataan apapun, AN-28 ini telah dipasangi minigun tipe Gatling 6 laras 7,62 mm M134 yang dipasang di pintu kabin. Senapan mesin mini ini yang mampu menembakkan antara 3.000 hingga 6.000 peluru per menit atau sekitar 50 hingga 100 peluru per detik telah terbukti sukses dalam berbagai penggunaan di udara. Senapan ini menjadi standar pada AC-47 Spooky misalnya, serta berbagai pesawat tempur bersenjata yang menembak dari samping, namun secara historis digunakan untuk menyerang target di darat. Namun pada AN-28, Ukraina memiliki jenis target yang berbeda, yaitu drone Rusia. Dan ternyata senjata ini sangat efektif. Rekaman yang ditayangkan di TV Prancis menunjukkan bahwa di bawah kokpit AN-28 terdapat 115 siluet yang dilukis dari drone serang satu arah jarak jauh Shahid atau Geron style, yang masing-masing mewakili satu drone yang telah dipastikan jatuh. Dua dari siluet tersebut dicat kuning, yang mungkin menandakan jumlah penembakan yang lebih banyak, dan laporan berita tersebut mengungkapkan bahwa AN-28 beserta 4 awaknya telah menyingkirkan hampir 150 drone secara total pada saat perekaman. Laporan itu juga membahas secara rinci cara kerja pesawat tersebut. Laporan itu menjelaskan bahwa kru A-28 hampir selalu berkomunikasi dengan tim pengendali lalu lintas udara di darat yang membimbing pesawat menuju area di mana drone Rusia telah terlihat. Setiap anggota kru memiliki peran masing-masing dalam menemukan dan mengeliminasi drone-drone tersebut. Ada operator kamera misalnya,
yang duduk di depan layar inframerah mengamati siaran langsung dari kamera yang dipasang di luar pesawat, memindai langit di sekitarnya untuk mencari tanda-tanda keberadaan target. Selain pilot, pesawat punya penembak yang memakai kacamata penglihatan malam dan bertugas mengoperasikan serta menembakkan minigun ke drone di area itu. Peran pasti dari anggota kru keempat dan terakhir belum dijelaskan secara rinci, tetapi mereka mungkin bertugas melakukan berbagai tugas seperti membersihkan macet pada minigun, mengisi ulang, atau mendukung anggota kru lainnya dengan cara lain. Bagaimanapun juga, mungkin hal yang paling mengesankan dari kru ini adalah bahwa mereka bukan anggota militer seumur hidup dengan pengalaman tempur bertahun-tahun, melainkan relawan sipil yang memilih untuk terbang dan mempertaruhkan nyawa mereka demi membela tanah air mereka. Dan setiap kali lepas landas, bisa saja menjadi yang terakhir bagi mereka, karena An-28 tidak dibuat untuk peperangan, apalagi peperangan abad ke-21. Dengan rudal hipersonik dan UAV kamikaze yang mampu menghancurkan pesawat kecil seperti ini dalam sekejap mata. Hanya butuh satu rudal jelajah atau drone Rusia yang mengenai bagian yang tepat untuk membuat pesawat ini jatuh berputar. Dan Rusia terus meningkatkan ancamannya setiap saat. Pada bulan-bulan awal tahun 2026 misalnya, muncul laporan bahwa pasukan Kremlin melengkapi drone mereka dengan persenjataan baru, termasuk sistem pertahanan udara portabel, manpads, dan rudal udara ke udara R-60, membuatnya semakin mematikan dibanding sebelumnya. Gelombang drone terbaru juga dilengkapi dengan sistem perlindungan diri, meningkatkan kemampuan bertahan mereka di udara. Namun Rusia bukan satu-satunya yang melakukan peningkatan. Ukraina juga meningkatkan perlengkapannya. Penambahan minigun hanyalah permulaan. Sekarang, AN-28 telah diubah menjadi platform drone pencegat. Hal ini terungkap dalam sebuah video yang dibagikan pada April 2026 oleh pilot dan relawan Ukraina Dimur Fatkulin yang memiliki sejarah memamerkan beberapa inovasi penerbangan paling luar biasa di Ukraina. Video tersebut mengungkapkan bahwa sebuah AN-28 telah dipasangi serangkaian hardpoint di bawah sayap, di mana dua jenis drone pencegat yang berbeda telah dipasang, yaitu Skyfall P1 Sun dan Merops AS-3 Surveyor. P1 Sun adalah salah satu drone pencegat yang paling sering digunakan dan paling efektif dalam persenjataan Ukraina. Bentuknya hampir seperti peluru dengan rangka pesawat modular hasil cetak 3 dimensi. Drone ini dapat mencapai kecepatan jelajah puncak sekitar 300 km per jam atau 185 mil per jam. Namun drone ini mampu bergerak jauh lebih cepat jika diperlukan dengan kecepatan maksimum sekitar 450 km per jam atau 280 mil per jam. Itu sudah lebih dari cukup cepat bagi interceptor ini untuk mengejar dan menghancurkan hampir semua UAV yang bisa dikerahkan Rusia. Selain itu, P1 Sun sangat murah untuk dibuat. Setiap unitnya berharga sekitar $1.000 dan mereka digunakan untuk menghancurkan drone Rusia yang bernilai 20, 30, atau bahkan $50.000 setiap kali. Skyfall mengatakan mereka dapat memproduksi hingga 50.000 interceptor ini setiap bulan, yang akan menjadi keuntungan besar bagi kemampuan pertahanan Ukraina ke depannya, terutama dengan adanya platform inovatif baru untuk meluncurkannya seperti AN-28 itu sendiri. Drone lain yang terlihat di pesawat itu adalah Merops AS-3 Surveyor. Seperti P1 Sun AS-3 adalah drone kecil dan cukup terjangkau lainnya yang dirancang untuk mencari dan menghancurkan UAV lain di udara, menyingkirkan mereka sebelum mereka sempat mendekati targetnya. Namun, sementara P1 Sun adalah salah satu opsi paling ringkas dan hemat biaya yang ditujukan untuk mengeliminasi beberapa drone Rusia yang lebih kecil dan murah, AS-3 dibuat untuk menghadapi target yang sedikit lebih tangguh. Drone ini dibuat oleh perusahaan yang berbasis di California, Perennial Autonomy, yang sebelumnya dikenal sebagai proyek Eagle dan memiliki jangkauan operasional hingga 12,5 mil atau 20 km, serta kemampuan untuk mencapai kecepatan maksimum sekitar 175 mil per jam atau 280 km per jam. Drone ini dapat dikendalikan secara manual atau dibiarkan beroperasi secara otonom dengan sistem AI yang mengarahkan setiap gerakannya dan sensor onboard yang membantu dalam identifikasi serta pelacakan target. Setiap unit membawa hulu ledak peledak seberat 2 kg atau 4,4 pon dan dapat menghancurkan targetnya baik dengan menabrak langsung maupun meledakkan hulu ledaknya saat berada di dekat target. Ukraina telah menggunakan sistem Merops sejak tahun 2024.
Dan beberapa drone ini juga telah dikirimkan ke sekutu ASS NATO seperti Polandia dan Rumania sebagai bagian dari operasi penjaga timur untuk memperkuat pertahanan di sepanjang sisi timur aliansi. Menurut Angkatan Darat AS, setiap AS-3 berharga sekitar $15.000 meskipun ini bisa dikurangi hingga serendah $3.000 jika produksi ditingkatkan dan dioptimalkan. Itu akan membuatnya semakin mudah dan murah bagi Ukraina untuk memuat A-28 miliknya, terbang ke udara, dan menembak jatuh drone Rusia satu persatu tanpa menghabiskan uang dalam jumlah besar dalam prosesnya. Tapi sebelum kita melihat bagaimana tepatnya N-28 meluncurkan pencegatnya dan keunggulan unik yang dibawanya, masih ada lagi yang perlu dibahas. Jika Anda merasa The Military Show bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Sekarang, rekaman AN-28 pada April 2026 menunjukkan pencegat tersebut sedang beraksi. Kru pesawat melihat dan mengonfirmasi drone musuh di area itu sebelum meluncurkan salah satu P-1 Sun mereka. Pencegat itu langsung melaju menuju targetnya, meledak di jarak dekat untuk menjatuhkannya dari udara. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Fed Kulin, pilot yang mengunggah rekaman tersebut, mengonfirmasi dalam keterangan bahwa pencegat P-1 Sun yang diluncurkan dari pesawat sudah terbukti efektif dalam kondisi pertempuran nyata. Dia menambahkan, kami juga sudah menguji beberapa drone pencegat lain saat latihan. Ini seperti rudal udara ke udara murah. Fatkulin juga mencatat bahwa hingga bulan April, AN-28 telah menembak jatuh 222 drone Rusia menggunakan minigunnya dan sekarang memiliki potensi untuk menjatuhkan ratusan lagi berkat modifikasi yang sangat penting ini. Kemampuan meluncurkan drone dari pesawat sangat menguntungkan bagi Ukraina dalam berbagai hal, bukan hanya satu cara. Pertama, AN-28 mampu membawa drone pencegat jauh lebih dekat ke target mereka dibandingkan biasanya. Biasanya, drone jenis ini harus diluncurkan dari darat, sehingga mereka harus menghabiskan waktu terlebih dahulu untuk terbang beberapa ribu kaki ke udara agar bisa berada di ketinggian yang sama dengan target mereka. Dan ketika Anda mencoba mencegat UAV yang relatif kecil, yang bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, waktu sangatlah penting. Setiap detik sangat berarti. Semakin banyak waktu yang dihemat, pencegat Anda makin efisien. Karena itu, peluncuran dari udara sangat penting. Dengan menggunakan data yang diberikan oleh tim pengendali lalu lintas udara berbasis darat, kru AN-28 dapat terbang ke area di mana drone Rusia telah terlihat dan meluncurkan pencegat dari jarak terdekat yang memungkinkan. Setelah dilepaskan dari titik gantung pada AN-28, drone-drone ini mungkin hanya perlu menghabiskan beberapa detik di udara sebelum bertabrakan dengan UAV musuh. Keuntungan besar lainnya adalah waktu terbang di udara. Drone pencegat biasanya cepat, murah, dan efektif merusak target di jalurnya, tetapi kurang unggul dalam daya tahan. Banyak yang hanya mampu bertahan di udara beberapa menit dan menempuh jarak pendek sebelum kehabisan daya. Itu berarti tidak memungkinkan bagi Ukraina untuk sekedar meluncurkan drone pencegatnya dan membiarkannya berputar di udara, melayang di tempat selama beberapa menit atau bahkan berjam-jam, menunggu dan mengawasi apakah ada UAV musuh yang masuk ke area tersebut dan baru kemudian bergerak untuk menyerang saat waktunya tepat. Mereka hanya bisa meluncurkannya ketika mereka yakin musuh sedang beroperasi di area tersebut. Dan begitu setiap drone lepas landas, waktu mulai berjalan cepat. Memberi pencegat hanya sedikit waktu untuk menemukan, mengunci, dan mengejar targetnya. AN-28 adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini bukan drone murah, tapi pesawat utilitas sungguhan dengan tangki bahan bakar yang cukup besar untuk melakukan penerbangan yang relatif lama. Pesawat ini mampu terbang berjam-jam sehingga dapat melakukan patroli anti-drone siaga di lokasi strategis. Ukraina dapat mengirimkan AN-28 di atas infrastruktur penting, misalnya, di mana pesawat ini dapat menghabiskan waktu lama untuk memindai sekelilingnya. Siap bertindak cepat saat ada tanda bahaya pertama, memberikan efek jera yang kuat terhadap agresi Rusia. Keuntungan lain dari sistem seperti ini adalah beragamnya jenis senjata yang dapat dipasangkan padanya. Meskipun AN-28 awalnya tidak pernah dirancang untuk pertempuran, Ukraina telah melakukan perubahan yang diperlukan untuk mengubahnya menjadi platform pencegat drone di udara dengan beberapa titik gantung yang dapat digunakan untuk membawa berbagai jenis drone, senjata api, dan bahkan mungkin roket yang akan memungkinkan pasukan Kiev untuk melawan berbagai ancaman musuh dengan lebih efektif. Jadi, meski Rusia beralih dari Shahid ke drone dengan ukuran, kecepatan, atau pola operasional berbeda, Ukraina seharusnya tetap bisa mengatasinya secara berkelanjutan. AN-28 juga memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan pesawat lain yang membuatnya sangat cocok untuk jenis misi ini. Kemampuan lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek atau STOL. Artinya,
Pesawat ini bisa beroperasi di landasan sangat pendek, jalur pendaratan yang belum dipersiapkan, atau ruang kecil lainnya, serta membutuhkan jarak yang jauh lebih sedikit untuk lepas landas dan mendarat dibanding pesawat konvensional. Itu penting, karena ketika Ukraina menghadapi ancaman drone Rusia di seluruh wilayahnya, mereka tidak selalu memiliki kemewahan untuk menggunakan bandara dan lapangan terbang besar dengan landasan pacu yang panjang. Sebaliknya, Ukraina sering menggunakan landasan sederhana dan pendek serta jalur darurat, sehingga mereka memerlukan pesawat yang dapat beroperasi dengan keterbatasan tersebut. Untungnya A-28 bisa, dan pesawat ini akan menjadi aset yang semakin berharga bagi Ukraina dalam beberapa bulan ke depan, karena pabrik-pabrik produksi Rusia mulai menghasilkan drone dalam jumlah yang semakin besar. Mereka memproduksi sekitar 5.000 drone Shahid atau Javelin per bulan, dan berencana meningkatkannya hingga hampir 3 kali lipat. Ukraina tak bisa lagi mengandalkan cara konvensional melawan banyaknya drone. Tidak masuk akal menembakkan rudal pertahanan udara seharga jutaan dolar untuk menghancurkan drone yang biaya pembuatannya hanya sekitar ribuan dolar atau bahkan kurang dan bisa diproduksi massal dengan sangat mudah. Sebagai gantinya, para pembela Kiev harus mencari cara alternatif untuk melawan ancaman UAV. Berkat hal itu, mereka berhasil mengembangkan salah satu jaringan pertahanan udara paling kuat, terintegrasi, dan berlapis di dunia. Jaringan ini terdiri bukan hanya dari radar dan baterai rudal pertahanan udara biasa, tetapi juga berbagai pilihan yang lebih murah dan efisien, seperti unit darat bergerak, menara otomatis bertenaga AI, senjata energi terarah, dan tentu saja drone pencegat juga. Memang, pentingnya drone pencegat semakin meningkat setiap harinya karena terbukti menjadi pilihan paling hemat biaya untuk menetralkan drone Moskwa. Mereka mungkin tidak punya hulu ledak besar atau sistem pemandu presisi seperti rudal permukaan ke udara kelas dunia, tapi mereka memang tidak membutuhkannya. Pada akhirnya, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menghancurkan UAV lain, dan sejauh ini mereka telah melakukannya dengan sangat efektif. Selain itu, mereka tidak hanya jauh lebih murah dibandingkan pertahanan udara konvensional, tetapi juga lebih mudah dibuat dan dikerahkan dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan mereka untuk melindungi area yang lebih luas. Hal ini memungkinkan Ukraina menyimpan rudal mahal dan canggih sebagai cadangan, hanya digunakan saat benar-benar dibutuhkan, misalnya untuk menyerang balik rudal atau pesawat musuh. Dengan semua hal ini, tidak mengherankan jika Kiev sangat fokus untuk memperluas dan mendiversifikasi armada drone interceptornya dengan mengerahkan berbagai model yang semakin beragam, masing-masing dengan spesifikasi teknis dan kemampuan tersendiri. Mulai dari P1 Sun dan Strela yang berbentuk seperti peluru, hingga Zerov 8 bergaya quadrotor yang menggunakan AI canggih untuk memburu dan menghancurkan Shahid tanpa perlu dikendalikan secara manual sama sekali. Melalui inovasi seperti AN-28 Ukraina juga mengubah cara mereka menggunakan drone ini. Tidak lagi hanya meluncurkannya dari darat, tetapi juga dari udara. Mudah membayangkan militer negara itu mengembangkan konsep ini lebih jauh. Mereka sudah menggunakan drone induk, yaitu drone yang lebih besar yang dapat membawa dan meluncurkan drone yang lebih kecil di wilayah udara yang diperebutkan. Dan secara teori dapat memodifikasi pesawat lain seperti helikopter angkut dan pesawat latih Yakolev Yak-52 untuk juga membawa dan meluncurkan drone seperti P1 Suns dan Merops AS-3 di masa depan. Pesawat ringan dan helikopter sudah dilaporkan bertanggung jawab atas penghancuran hingga 12% dari seluruh drone Rusia. Jika mereka ditingkatkan dengan kawanan interceptor mini mereka sendiri, angka tersebut pasti akan mulai meningkat. Masih harus dilihat seberapa jauh Ukraina mendorong ide ini, tetapi An-28 adalah bukti nyata bahwa hal itu berhasil. Apa yang dulunya tampak seperti pesawat tua, biasa saja, dan sama sekali tidak berbahaya, kini telah diubah menjadi platform peluncuran drone penghancur, menjadi simpul kuat lainnya dalam jaringan pertahanan udara yang semakin kompleks yang melindungi langit, warga sipil, dan infrastruktur Ukraina. Tanda lain dari kemampuan luar biasa negara ini untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, melakukan apa yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain, dan berinovasi dengan cara yang paling mengejutkan namun berdampak, sehingga memperoleh keunggulan kecil namun sangat penting atas lawannya. Dengan radar canggih yang memindai langitnya, dan persediaan besar rudal yang sangat akurat, serta sangat cepat siap siaga untuk mencegat ancaman musuh yang berani memasuki wilayah udaranya, Rusia mengira dirinya aman. Ternyata mereka salah. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan fokus, Ukraina berhasil menghancurkan jaringan pertahanan udara Kremlin. Serangan terarah membuka celah bagi drone dan rudal,
menembus serta melucuti perlindungan aset dan infrastruktur Rusia. Situs-situs yang dulunya sangat terlindungi kini menjadi rentan dan terbuka, dengan lokasi-lokasi di seluruh negeri diledakkan dan dibakar oleh senjata Ukraina. Semakin lemah pertahanan udara Rusia, serangan Ukraina makin merusak, menjerumuskan Presiden Rusia Vladimir Putin ke lubang lebih dalam dan gelap yang mungkin tak akan pernah bisa ia keluari. Butuh waktu lama untuk sampai ke tahap ini. Ukraina pertama kali mulai menargetkan pertahanan udara Rusia sejak tahun 2022 pada tahun pertama perang. Namun mereka kesulitan untuk merencanakan dan melaksanakan serangan semacam ini secara sering atau teratur karena terlalu sibuk mempertahankan wilayah garis depan dan menahan agresi Rusia yang tiada henti. Namun seiring berjalannya waktu, intensitas awal perang mulai sedikit mereda dan Ukraina mulai menemukan pijakannya. Industri pertahanan domestik membaik dengan perusahaan merancang dan mengembangkan berbagai jenis drone dan rudal yang semakin beragam dan mematikan. Strateginya juga membaik dengan para komandan Kiev terus-menerus menemukan cara untuk mengakali musuh mereka dan membuat mereka lengah. Dan seiring berjalannya waktu, laporan-laporan perlahan tapi pasti mulai bermunculan tentang semakin banyak serangan terhadap aset pertahanan udara Rusia seperti sistem radar dan peluncur rudal yang kadang-kadang bernilai jutaan atau bahkan miliaran dolar. Awalnya serangan-serangan ini penting dan berdampak, tetapi tidak terlalu berpengaruh jangka panjang karena Rusia punya banyak pertahanan udara dan bisa mudah mengganti sistem yang hilang atau rusak. Seiring waktu dan kerugian yang meningkat, persediaan Rusia menipis dan para komandannya menghadapi masalah lebih sulit dengan makin banyak titik buta serta celah pertahanan di wilayahnya yang luas. Sementara itu, Ukraina terus meningkatkan intensitasnya, melakukan serangan dalam jumlah yang semakin besar setiap tahunnya. Tahun 2025 misalnya merupakan tahun rekor bagi Ukraina dalam hal merusak dan menghancurkan pertahanan udara Rusia. Sebagian besar mengandalkan drone jarak jauh. Angkatan bersenjata Ukraina mampu memberikan kerugian yang diperkirakan mencapai 4 miliar dolar terhadap aset musuh mereka. Menghancurkan pusat logistik, susunan radar, dan baterai anti pesawat udara. Bukan hanya di daerah garis depan dan wilayah pendudukan, tetapi juga di wilayah yang jauh ke dalam Rusia, ratusan mil dari zona pertempuran aktif. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada awal tahun 2026, Dinas Keamanan Ukraina (SBU) merangkum dampak dari serangan-serangan ini dengan menulis, operasi-operasi ini memiliki efek sistemik. Mereka membuka koridor melalui sistem pertahanan udara berlapis Rusia dan memungkinkan drone jarak jauh Ukraina melewati wilayah musuh dengan aman, menyerang pangkalan militer, gudang amunisi, lapangan udara, dan target strategis lainnya. Dan ketika tahun 2025 berakhir, Ukraina tidak mengendurkan tekanannya. Mereka justru memanfaatkan keunggulannya. Awal 2026, Ukraina meluncurkan puluhan serangan baru yang merusak pertahanan udara Rusia, makin melumpuhkan kemampuan negeri itu mempertahankan diri, serta meruntuhkan klaim Kremlin soal sistem pertahanan terbaik dunia. Pada bulan Januari misalnya, sebuah radar 9S-32M1 yang merupakan bagian dari sistem pertahanan udara S-300V milik Rusia berhasil dihancurkan. Pada bulan Januari, pasukan Ukraina menyerang Kapustinyar State Central Inter-Service Missile Test Range di wilayah Astrakhan, Rusia, dengan kerusakan yang dikonfirmasi pada fasilitas tempat rudal balistik dirakit, diservis, dan diuji. Pada bulan Maret, Ukraina merayakan serangan yang lebih sukses lagi terhadap aset pertahanan udara seperti peluncur bergerak S-400 Triumph milik Rusia dan sistem pertahanan udara Buk M3. Ini hanya beberapa contoh dengan catatan yang menunjukkan bahwa Ukraina melakukan lebih dari 40 serangan terkonfirmasi pada kuartal pertama 2026. Itu termasuk 25 serangan terhadap sistem radar dan 19 serangan lainnya terhadap platform peluncuran. Berikut daftar lengkap platform peluncuran yang berhasil dihancurkan Ukraina dalam periode tersebut menurut analis intelijen sumber terbuka Clement Molin. 6 sistem Buk termasuk peluncur dan kendaraan pengangkut pemuat dari varian Buk M1, M2, dan M3. 5 sistem Tor termasuk varian Tor M1 dan M2 konvensional, serta Tor M2 DT Arctic yang langka, yang secara khusus dirancang untuk tahan terhadap suhu sangat rendah, agar dapat beroperasi di kondisi Arktik. 5 sistem pansir meriam dan rudal jarak pendek, termasuk varian S1 dan S2. Salah satu dari sistem ini berhasil dihancurkan oleh drone FP2 Ukraina kelas berat yang membawa hulu ledak seberat 100 kg atau sekitar 220 pon. Dan perlu dicatat juga bahwa salah satu pansir yang dihancurkan oleh Ukraina adalah model unik yang belum pernah terlihat dalam pertempuran sebelumnya dan dipasang pada sasis Belarus MZKT 7930.
Dua sistem OSA juga berhasil dihancurkan, masing-masing bernilai lebih dari 10 juta dolar, namun berhasil dihancurkan oleh beberapa drone termurah dalam arsenal Ukraina, kembali mengingatkan efektivitas biaya drone Kiev. Selain semua target yang telah disebutkan sebelumnya, Ukraina juga berhasil menghancurkan setidaknya satu sistem S-300 milik Rusia, beberapa peluncur S-400 sistem pesisir seperti peluncur rudal Bastian, dan beberapa sistem jarak pendek Rusia lainnya seperti Tunguska dan Strela 10. Sendiri-sendiri, setiap sistem ini mungkin kurang berarti. Komandan Rusia mungkin tidak terlalu terpengaruh jika kehilangan satu atau dua peluncur. Namun, saat puluhan sistem jadi sasaran dan dihancurkan secara teratur, ini berubah jadi masalah serius yang tak bisa diabaikan Kremlin, seperti dicatat pakar pertahanan udara Thomas Nagy. Jika Anda mengumpulkan cukup banyak keberhasilan taktis, hal itu sudah menjadi sangat relevan di tingkat operasional. Dan itu baru platform peluncurnya saja. Molin dan analis intelijen sumber terbuka lainnya juga menemukan bukti yang mendukung penghancuran 25 sistem radar berbeda pada bulan-bulan awal tahun 2026, termasuk radar pelacak 92N6A dan 92N6E yang secara efektif berfungsi sebagai mata dari sistem pertahanan udara S-400. Radar langka 9S-15 Imbir dan 9S-32M1 yang keduanya digunakan dalam sistem S-300V juga telah berhasil dihancurkan. Dan begitu juga radar dari sistem S-350 Vitias seperti radar multifungsi 50-6E. Rusia juga telah mengalami kehilangan beberapa anggota mahal dari keluarga radar Nebo seperti 55ZH6U Nebo U dan 1L119 Nebo SVU yang bernilai 100 juta dolar bersama dengan sistem radar ketinggian rendah Podlet dan Kasta 2E2. Beberapa radar peringatan dini dan anti-drone juga telah dihancurkan seperti P182 Prima P18 Terek dan Soka 2 serta sistem pengendali lalu lintas udara seperti RSP-10. Beberapa radar dan platform pertahanan udara ini berasal dari era Soviet, sebagian lagi lebih baru, dan banyak di antaranya merupakan pilihan terbaik Rusia untuk mempertahankan wilayah udaranya dan melindungi infrastrukturnya. Namun, sistem-sistem itu sedang dilenyapkan secara sistematis dan tampaknya sangat sedikit yang bisa dilakukan Rusia untuk mengatasinya. Meskipun semua propaganda Kremlin dan klaim membanggakan tentang sistem seperti S-400 dan Buk M3, tidak satu pun dari platform ini tampaknya cukup andal atau tangguh untuk menahan serangan drone Ukraina. Semakin banyak yang dihancurkan Ukraina, semakin besar keuntungannya. Nak menggambarkannya seperti efek keju Swiss dengan mengatakan Anda memiliki keju yang sangat padat tetapi ada lubang di dalamnya. Begitulah tampilan sistem pertahanan udara Rusia saat ini. Jelas, Ukraina ingin lubang-lubang itu makin besar. Untuk menggambarkan hal ini, ketika Ukraina menghancurkan beberapa sistem seperti Tor M2 misalnya, itu menciptakan celah fisik dalam jaringan pertahanan udara Rusia dengan diameter antara 30 hingga 60 mil atau 50 hingga 100 km. Itu adalah tanah luas yang tiba-tiba dibiarkan tanpa penjagaan, memungkinkan ratusan drone serang Ukraina jarak menengah dan jauh melewati dan menembus wilayah udara musuh hampir tanpa risiko terdeteksi atau ditembak jatuh. Sekali lagi, satu celah di sini atau di sana mungkin tidak akan menjadi masalah besar selama sisa jaringan pertahanan udara tetap kuat. Tapi seperti yang ditunjukkan statistik, ini bukan hanya satu atau dua celah saja. Ukraina membuat puluhan lubang di jaringan Rusia tiap bulan. Jika kecepatan ini dipertahankan atau ditingkatkan, dampaknya akan sangat menghancurkan menurut Nye. Jika Ukraina bisa menyerang dan merusak 40 sistem per bulan, itu luar biasa. Rusia tak punya solusi, karena itu berarti 500 sistem per tahun, jumlah yang sangat besar. Tak ada negara yang bisa menangani hal seperti itu. Rusia sangat kesulitan mengatasinya, hingga harus mengambil langkah putus asa menutup celah pertahanannya. Sedikit catatan, jika kamu ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya tiap minggu. Di awal perang, kehilangan satu sistem pertahanan udara bukan masalah besar bagi Rusia. Mereka masih punya banyak cadangan untuk menggantikan yang rusak. Sekarang, ceritanya sangat berbeda. Dengan semakin sedikit aset yang dimiliki, Kremlin tidak lagi mampu mempertahankan semua wilayah yang diinginkannya dan harus memprioritaskan lokasi-lokasi terpenting serta mengorbankan beberapa wilayah saat memindahkan aset pertahanannya. Negara tersebut berada di bawah tekanan yang sangat besar akibat serangan Ukraina, sehingga ada laporan bahwa Rusia menarik beberapa sistem radar ketinggian rendah Kestor 2E2 dari perbatasannya dengan Finlandia, negara anggota NATO, untuk menutupi beberapa celah yang lebih
dekat ke garis depan Ukraina. Bahkan pejabat Rusia pun terpaksa mengakui bahwa pertahanan udara negara itu tidak lagi cukup untuk melindungi seluruh negeri. Dengan Wakil Duma Negara Andrei Gurilyov menyatakan hal itu. Rusia tidak bisa mempertahankan payung pertahanan secara terus-menerus, sehingga harus mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas untuk melindungi kota terbesar dan infrastruktur vital terpenting. Artinya, beberapa wilayah kini terbuka dan Ukraina bersiap memanfaatkan situasi ini sepenuhnya. Ukraina sedang bersiap untuk peningkatan besar pada kemampuan udaranya, seperti kedatangan 4 jet tempur Mirage 2005 generasi plus dari Prancis. Dilengkapi dengan teknologi avionik canggih, jet-jet ini memiliki tingkat keberhasilan 98% dalam mencegat rudal jelajah Rusia dan drone serang Shahid. Jet-jet ini juga mampu memberikan kerusakan besar pada aset musuh dengan bantuan bom berpemandu AASM Hammer atau rudal Storm Shadow yang mereka miliki di dalam pesawat. Angkatan Udara Ukraina juga diperkirakan akan segera mengintegrasikan pesawat tempur multirole supersonik JAS-39 Gripen dari Swedia. Sebagai pesawat tempur fleksibel, Gripen bisa lepas landas dari landasan pendek dan diisi bahan bakar serta dipersenjatai ulang hanya dalam 15 menit. Sehingga siap terbang lagi dengan jeda sangat singkat. Dalam hal kemampuan ofensif, Gripen dapat membawa rudal meteor dengan jangkauan maksimum hingga 125 mil atau 200 km. Ini akan sangat membantu mendorong pesawat Rusia mundur dari garis depan dan membuka lebih banyak jalur serangan mendalam Ukraina ke depan. Semakin banyak Ukraina merusak pertahanan udara Rusia, semakin besar dampak pesawat ini di masa depan. Namun, Ukraina juga bertindak. Ukraina telah memakai senjatanya untuk memanfaatkan kelemahan pertahanan udara musuh dan menimbulkan kerusakan besar. Sepanjang kuartal pertama tahun 2026, telah ada laporan yang dikonfirmasi tentang serangan jarak jauh yang menghancurkan terhadap banyak pabrik militer Rusia, pangkalan, dan persediaan amunisi. Sebagai contoh, pada bulan Januari, Ukraina menyerang salah satu gudang amunisi terbesar Rusia yang terletak lebih dari 550 mil atau 900 km dari perbatasan Ukraina di wilayah Kostroma. Di sana, tidak jauh dari kota Neja, drone Ukraina mengincar arsenal Grau ke-100 dengan citra satelit dari lokasi tersebut menunjukkan banyak kebakaran aktif dan bekas ledakan dalam beberapa jam dan hari setelahnya. Fasilitas ini memiliki kapasitas untuk menyimpan hingga 150.000 ton amunisi dan kemungkinan ribuan ton hancur dalam serangan tersebut. Pada bulan Februari, Ukraina menyerang lagi, kali ini menargetkan pabrik Votkinsk. Memanfaatkan koridor penerbangan yang jelas sejauh lebih dari 800 mil atau 1.300 km ke dalam wilayah Rusia, rudal Flamingo jarak jauh Ukraina menghantam pabrik rudal balistik ini yang bertanggung jawab memproduksi beberapa senjata tercepat dan terkuat dalam persenjataan Kremlin, seperti rudal hipersonik Oreshnik yang baru dan rudal RSM-56 Bulava yang diluncurkan dari kapal selam. Pada bulan Maret, Rusia sekali lagi merasakan kekuatan penuh dari daya tembak Ukraina. Kali ini, targetnya adalah pabrik mikroelektronika Kremnyel yang terletak di wilayah Bryansk, Rusia. 7 rudal Storm Shadow menghantam pabrik itu, salah satu fasilitas terbesar dan terpenting untuk memproduksi chip bagi rudal Iskanda dan beberapa sistem pertahanan udara S-400. Serangan ini berhasil memberikan pukulan besar pada kemampuan ofensif dan defensif Rusia sekaligus. Ini sekali lagi hanyalah beberapa contoh saja. Ukraina juga telah melakukan banyak serangan lain di wilayah Rusia, menargetkan pelabuhan minyak, kilang, pipa, pusat logistik, dan lainnya. Semua serangan ini jika digabungkan menjadi signifikan, dan fakta bahwa Ukraina begitu aktif terus melemahkan pertahanan Rusia sangatlah penting. Setiap kali Ukraina menghancurkan persediaan atau memaksa pabrik produksi rudal untuk tutup, itu berarti meminimalkan kemampuan Kremlin untuk mempertahankan diri. Sementara itu, penghancuran radar dan platform peluncuran membuka lebih banyak celah, lebih banyak koridor, lebih banyak jalur bagi drone, rudal Flamingo, dan senjata udara penghancur lainnya untuk melintas, memaksa Rusia ke sudut tanpa jalan keluar. Pada saat yang sama, akan salah jika mengatakan bahwa pertahanan udara Rusia telah sepenuhnya dihancurkan. Ini adalah Rusia, bagaimanapun juga, negara terbesar di dunia, dengan salah satu militer terbesar yang pernah ada. Sebuah negara yang memasuki perang ini dengan ribuan tank, puluhan ribu kendaraan lapis baja, dan juga jumlah radar serta pertahanan udara yang sangat besar. Rusia belum kehilangan semua pertahanan itu.
Memang, sebuah laporan dari Royal United Services Institute, RUSI, menegaskan bahwa struktur monolitik Rusia dan banyaknya entitas bawahan memastikan bahwa negara tersebut masih memiliki jaringan pertahanan udara dan rudal yang padat serta relatif canggih. Rusia memiliki pabrik-pabrik yang terus memproduksi sistem dan amunisi baru, dan meskipun Ukraina memiliki banyak kisah sukses, ada juga kasus di mana sistem Rusia berhasil menjatuhkan drone dan rudal musuh sebelum mereka sempat menyerang targetnya. Namun Ukraina juga beradaptasi dengan hal itu. Sebagai contoh, Ukraina sekarang cenderung melakukan serangan dengan terlebih dahulu meluncurkan kawanan drone yang dirancang untuk membanjiri pertahanan udara musuh dan mengacaukan layar radar mereka. Sebelum rudal jelajah menyusul dari belakang, melewati tanpa dicegat, dan memberikan kerusakan besar saat menghantam target. Ukraina telah mengembangkan industri drone yang efisien, sehingga mereka bisa memproduksi kendaraan udara tak berawak dalam jumlah besar tanpa biaya besar. Selain itu, meskipun jaringan pertahanan udara Rusia masih memiliki kekuatan, namun tidak diragukan lagi semakin melemah, dan bukan hanya karena serangan Ukraina, tetapi juga karena sanksi. Laporan Rusia yang sama mencatat bahwa Rusia sangat bergantung pada komponen barat seperti papan sirkuit cetak dari perusahaan Amerika bernama Rogers Corporation untuk membuat beberapa peralatan pertahanan udara terpenting mereka, seperti radar array yang digunakan dalam sistem S-500. Insinyur Rusia juga menggunakan program rancangan barat seperti Altium Designer dan ANSYS saat mengembangkan dan mensimulasikan sistem pertahanan. Sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia oleh dunia barat membuat Moskow semakin sulit untuk mendapatkan komponen-komponen ini dan mengakses perangkat lunak tersebut. Semakin lama waktu berlalu, situasi ini akan menjadi semakin sulit. Perusahaan pertahanan Rusia bisa saja mencapai titik di mana mereka tidak lagi berfungsi normal dengan produksi anjlok dan semakin sedikit rudal, radar, serta platform pertahanan yang diproduksi. Sementara itu, Ukraina tampak siap, mampu, dan antusias terus memanfaatkan keunggulannya tanpa memberi Rusia kesempatan beristirahat. Mereka selalu menaikkan taruhannya. Dan jika Ukraina bisa mempertahankan kecepatan atau bahkan meningkatkan frekuensi serangannya terhadap pertahanan udara musuh, sama sekali tidak ada cara bagi Rusia untuk bisa mengimbanginya. Dalam jangka panjang, Ukraina bisa terus menyerang wilayah Rusia, membuat kontraktor pertahanan negara itu paling menderita. Dan rakyat Rusia biasa juga ikut merasakan tekanan saat drone dan rudal melintas di langit di atas kepala mereka, menghancurkan infrastruktur militer dan minyak negara itu satu demi satu. Dengan pertahanan yang semakin berkurang untuk melindungi aset dan lokasi penting, para komandan Kremlin harus memilih mana yang dilindungi dan mana yang ditinggalkan. Rusia seharusnya bukan cuma menang dalam perang ini. Kemenangannya dianggap tak terelakkan, pasukannya lebih besar, daya tembaknya lebih kuat, dan segalanya lebih banyak. Dan bahkan sekarang, Moskow masih menjual cerita yang sama, bahwa Ukraina pada akhirnya akan hancur. Tapi itu hanyalah mitos, dan Ukraina sedang membongkarnya. Saat perang brutal Rusia dengan Ukraina memasuki tahun kelima tanpa tanda-tanda akan berakhir, para pejabat Kremlin tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa kemenangan mereka sudah di depan mata. Mereka percaya jika terus mempercayai dan menyebarkan narasi itu, akhirnya hal itu akan jadi kenyataan. Vladimir Putin telah berjanji untuk terus berperang berapapun biayanya, dengan pemimpin Rusia itu tetap teguh pada komitmennya untuk merebut wilayah Donbas dan mencapai tujuan awal yang ia tetapkan untuk apa yang disebut operasi militer khusus sejak lama. Pada tahap-tahap awal perang, klaim-klaim seperti itu sama sekali tidak terdengar mustahil, karena Rusia memiliki hampir semua keunggulan. Rusia memiliki tentara yang lebih besar, ekonomi yang lebih kuat, kekuatan, amunisi, dan persediaan. Dan meskipun perang itu tidak dapat diprediksi, ketika ada perbedaan yang begitu besar antara satu pihak dengan pihak lainnya, selalu akan sulit bagi kekuatan yang lebih kecil untuk menahan gempuran lawannya. Seiring berjalannya waktu, tampak logis dan hampir pasti bahwa pertahanan Ukraina akan melemah, bahwa Rusia akan mendapatkan wilayah yang dibutuhkannya sedikit demi sedikit. Dan itulah yang tampaknya benar-benar terjadi. Ya, Ukraina terbukti jauh lebih sulit untuk ditaklukkan daripada yang pernah diperkirakan siapapun, terutama Rusia. Tetapi Ukraina terus digerus. Meski Ukraina bisa bertahan atau membalas dengan drone dan rudal, mereka tetap kehilangan wilayah. Rusia tetap merebut wilayah meski sangat lambat. Bahkan saat Kremlin kehilangan puluhan ribu pasukan tiap bulan, mereka tetap dapat merekrut jumlah yang sama atau lebih untuk menggantikannya. Untuk sementara waktu, Ukraina merasa perang mustahil dimenangkan.
Pasukan Ukraina melakukan pekerjaan luar biasa dalam memperpanjang konflik, menyerang titik-titik yang paling menyakitkan bagi Rusia dan mempertahankan lokasi-lokasi terpenting, menunda perebutan kota-kota kunci seperti Pokrovsk di wilayah Donetsk. Sanksi Barat juga mulai berdampak. Rusia semakin terisolasi dan melemah. Ekonominya mulai runtuh dan kerugiannya meningkat setiap hari. Namun, mesin perangnya tetap berjalan. Pasukannya masih saja menemukan cara untuk merebut sedikit demi sedikit wilayah di sana-sini. Jumlahnya memang tak banyak, tapi tetap terakumulasi. Rusia tampaknya punya pasokan hampir tak terbatas pria sehat untuk menggantikan pasukannya, bahkan menarik narapidana ke garis depan. Sementara itu, jumlah personel Ukraina tidak sebanyak yang dimiliki Rusia. Kemenangan Rusia yang tak terhindarkan masih jadi hasil akhir paling mungkin. Namun pada tahun 2025, sesuatu mulai berubah dan perubahan itu berlanjut hingga tahun 2026. Dan sekarang, tiba-tiba saja kemenangan Rusia tampak semakin kecil kemungkinannya. Bahkan justru sebaliknya. Kekalahan Kremlin yang memalukan justru menjadi kemungkinan yang lebih realistis. Berikut alasannya dibagi menjadi 4 alasan utama. Pertama, mari kita bicara tentang wilayah. Ini sudah lama dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengukur bagaimana jalannya perang bagi kedua belah pihak dan pihak mana jika ada yang sedang unggul. Pada tahap awal, Rusia merebut wilayah yang sangat luas. Pasukan Rusia menyapu wilayah Ukraina, menguasai bagian-bagian besar negara itu, dan bahkan mendekati ibu kota Kiev sebelum Ukraina mulai melawan dan memaksa musuh mundur. Sejak saat itu terjadi banyak perebutan wilayah di daerah-daerah kunci. Namun secara umum, Rusia terus merebut wilayah tambahan setiap bulannya. Namun pada tahun 2025, kemajuan Rusia yang sebelumnya sudah sangat lambat menjadi nyaris membeku. Rusia tak membuat terobosan besar dan hanya merebut sedikit kota penting, itu pun dengan biaya tinggi. Ukraina bertahan dengan sangat baik, menggunakan strategi seperti bait and bleed, yaitu memancing pasukan penyerang Rusia ke lokasi tertentu sebelum menghujani mereka dengan serangan drone dan artileri untuk membatasi kehilangan wilayah sekaligus meminimalkan korban di pihak mereka sendiri. Berkat hal ini, sepanjang tahun 2025, Rusia hanya berhasil merebut kurang dari 1% wilayah Ukraina. Pada bulan-bulan awal tahun 2026, pencapaian Rusia bahkan semakin buruk. Data dari Institut Studi Perang, salah satu organisasi riset paling terpercaya yang memantau perang sejak awal, menunjukkan bahwa Rusia berhasil merebut lebih dari 200 mil persegi wilayah setiap bulannya pada beberapa waktu di awal tahun 2026. Namun pada Februari 2026, Rusia hanya berhasil merebut sekitar 50 mil persegi wilayah. Selain itu, di bulan yang sama, Ukraina untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun berhasil merebut kembali lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Jika Ukraina bisa mengulang prestasi itu beberapa kali lagi, mereka tak hanya memperpanjang perang dalam kebuntuan. Ukraina akan secara aktif mendorong pasukan Rusia keluar dari wilayahnya, mengirim mesin perang Putin kembali ke titik awal, membatalkan upaya bertahun-tahun, dan membuat ratusan ribu korban di pihak Kremlin menjadi sia-sia dalam prosesnya. Bahkan jika Ukraina tidak selalu bisa meraih keuntungan seperti itu, faktanya pasukan Rusia nyaris tidak bergerak maju saat ini. Mereka secara harfiah terjebak di lumpur, bergerak lebih lambat daripada hampir semua kekuatan besar dalam konflik apapun dalam 100 tahun terakhir, bahkan sejak Perang Dunia Pertama. Sebagai konteks, Ukraina masih menguasai sekitar 2.500 mil persegi wilayah di Donbas. Misalkan, Rusia terus memperoleh sekitar 50 mil persegi wilayah setiap bulan, akan butuh beberapa tahun lagi perang yang melelahkan, menguras tenaga dan mahal hanya untuk akhirnya menguasai wilayah tertentu itu. Masih banyak wilayah Ukraina yang tersisa. Alasan besar kedua mengapa kemenangan Rusia kini lebih mungkin dihindari daripada tak terelakkan adalah soal orang-orang. Rusia telah kehilangan banyak orang selama perang ini. Meski perkiraan bervariasi, banyak sumber sepakat korban Rusia telah melebihi 1 juta pada tahap ini. Sebagian besar hal ini disebabkan taktik Rusia yang hampir bunuh diri, yaitu mengirim banyak prajurit ke garis depan tanpa pelatihan, perlengkapan, atau pelindung memadai. Meskipun laju perolehan wilayahnya melambat, tingkat korban jiwa Rusia justru meningkat drastis seiring berjalannya perang, hingga pada titik di mana mereka secara rutin kehilangan puluhan ribu tentara setiap bulan sepanjang tahun 2025 dan berlanjut ke 2026. Sebagian besar militer di dunia akan merasa mustahil untuk menghadapi tingkat kerugian sebesar itu.
Namun selama waktu yang cukup lama, Rusia secara ajaib berhasil melakukannya. Bagaimanapun juga, ini adalah negara terbesar di planet ini dengan populasi lebih dari 140 juta jiwa. Jadi bahkan ketika puluhan ribu dari mereka tewas atau terluka di Ukraina, Rusia tetap mampu mencari lebih banyak lagi. Meski sudah menawarkan insentif besar, mengerahkan narapidana, mengirim pasien parah ke garis depan, atau memaksa minoritas jadi tentara, Rusia selalu berhasil menambah pasukan. Namun kini, hal itu tak lagi terjadi. Data menunjukkan bahwa pada bulan-bulan awal tahun 2026, keadaan mulai berbalik arah. Kerugian bulanan Moskwa kini melebihi jumlah tentara yang dapat direkrut. Ini pertama kalinya sejak 2022 dan angkanya sudah berbicara sendiri. Pada kuartal pertama tahun 2026, tentara Rusia kehilangan sebanyak 89.000 pasukan, menurut data resmi yang dibagikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mereka hanya mampu merekrut 80.000 orang. Itu berarti kerugian bersih sebanyak 9.000 tentara. Dan situasinya akan semakin memburuk dengan Ukraina menetapkan target ambisius, yaitu 50.000 korban dari pihak Rusia setiap bulan pada akhir tahun 2026. Meski Kremlin sering bersembunyi di balik propaganda dan berpura-pura pada publik Rusia, mereka tak bisa menyangkal kenyataan. Mereka tak bisa menghindari fakta dan angka yang nyata. Jika laporan itu benar, Moskwa sudah panik, para pejabat tinggi ketakutan, dan sibuk mencari solusi untuk masalah yang makin besar. Pada Januari 2026 misalnya, Kremlin mengumumkan kampanye perekrutan baru yang bertujuan untuk menarik pilot drone baru ke dalam tentaranya. Namun, hal ini kabarnya jauh dari harapan. Laporan dari Kementerian Pertahanan Inggris dan organisasi terpercaya lainnya juga menunjukkan bahwa Rusia harus semakin mengandalkan tentara bayaran dari Afrika, Asia Tengah, dan bahkan Korea Utara hanya untuk menambah jumlah pasukannya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Sekarang di tengah dilema perekrutan ini, Putin berada di posisi yang sangat sulit, tanpa jawaban yang jelas dan tanpa jalan keluar yang mudah. Di satu sisi, dia bisa tetap bertahan dengan taktiknya saat ini, berharap entah bagaimana Ukraina tidak akan mampu mempertahankan intensitasnya dan jumlah korban mungkin mulai berkurang, setidaknya sedikit. Sementara itu, dia tetap mengandalkan tentara bayaran dan langkah-langkah putus asa untuk menutupi kerugian tentaranya. Namun itu risiko besar, sebab belum ada tanda Ukraina akan melambat atau mengendur dalam waktu dekat. Bahkan, kemungkinan jumlah korban Rusia akan meningkat lebih drastis dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Dan jika negara itu tidak bisa mempertahankan jumlah pasukannya, mereka akan sangat kesulitan untuk menjaga intensitas di garis depan. Artinya, perolehan wilayah mereka melambat. Bahkan pasukan bisa dipaksa mundur di wilayah kunci saat Ukraina bangkit dan memanfaatkan musuh yang melemah. Di sisi lain, Putin bisa mengambil taruhan terbesar dengan mencoba semacam mobilisasi. Secara harfiah, memaksa ratusan ribu pria usia tempur untuk mendaftar dan dikirim ke garis depan. Ini akan jadi dorongan besar bagi tentara Rusia. Namun jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat Rusia, yang sebagian besar sudah semakin frustrasi dengan perang yang sedang berlangsung, akan sangat tidak setuju dengan tindakan seperti ini. Jadi Putin menghadapi masalah yang tak terpecahkan. Itu bukan satu-satunya masalah. Ini membawa kita ke faktor utama ketiga di balik kecilnya kemungkinan kemenangan Rusia. Ukraina berhasil membawa perang ke wilayah Rusia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika konflik dimulai, banyak orang sulit membayangkan Ukraina bahkan bisa mempertahankan diri melawan lawan yang begitu kuat, apalagi memiliki kekuatan untuk membalas Rusia di tanahnya sendiri. Namun seiring waktu berlalu, Ukraina mulai mengejutkan dunia, tidak hanya bertahan dan mempertahankan posisinya, tetapi juga mulai melakukan serangan di luar perbatasannya, di wilayah perbatasan Rusia dan bahkan lebih jauh lagi. Semuanya dimulai secara perlahan dan kecil-kecilan. Sesekali ada aksi sabotase di sini, serangan drone di sana. Namun kemudian serangan-serangan itu menjadi lebih sering. Tiba-tiba saja, wilayah-wilayah Rusia terasa tidak aman. Tempat-tempat seperti lapangan udara, pabrik produksi militer, markas komando, dan kilang minyak menjadi sasaran empuk Ukraina. Drone, bom, dan rudal menghujani mereka. Ledakan terdengar, api berkobar mulai menyebar. Sasaran-sasaran rusak dan aset-aset hancur. Awalnya jutaan, lalu miliaran dolar perangkat keras dan infrastruktur hilang begitu saja.
Semakin lama, situasi Rusia makin memburuk. Pada tahun 2025, Ukraina benar-benar mulai memusatkan perhatian pada infrastruktur minyak musuh, menyadari bahwa jika mereka bisa melumpuhkan ekonomi minyak Putin, mereka berpotensi mengakhiri perang dengan memaksa Presiden Rusia duduk di meja perundingan. Meskipun Putin sejauh ini belum menunjukkan keinginan untuk merundingkan kesepakatan damai yang realistis dengan Zelensky, ia merasakan dampak dari semua serangan drone dan rudal tersebut. Laporan terbaru menunjukkan bahwa hingga 40% kapasitas ekspor minyak Rusia telah terganggu, terutama setelah serangan drone besar-besaran terhadap kilang utama dan pelabuhan Laut Baltik. Pipa dan tangki penyimpanan bahan bakar juga telah berkali-kali diserang dengan tak terhitung galon minyak yang semuanya terbakar habis. Industri minyak adalah tulang punggung ekonomi Rusia. Ketika tulang itu retak, seluruh negara menderita, dan itulah yang benar-benar terjadi di sini. Dengan produksi dan pengiriman minyak yang menurun ke sedikit mitra dagang yang masih tersisa, Rusia semakin tertekan. Ekonominya mungkin tidak akan benar-benar runtuh, tetapi berada di ambang krisis serius. Dana kekayaan nasionalnya turun drastis sejak sebelum perang, dan perang itu menghabiskan persentase anggaran federal yang makin besar tiap tahun. Ini tidak berkelanjutan, terutama jika serangan Ukraina terus berlanjut atau menjadi semakin merusak. Hal ini membawa kita ke poin keempat, perbandingan kondisi kedua angkatan bersenjata pada tahun 2026. Di satu sisi ada Rusia, sebuah negara yang wajar saja ditakuti di seluruh dunia ketika perang dimulai, dengan militer yang menurut para ahli dengan mudah menjadi yang terkuat kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2022, suka atau tidak suka, orang-orang menghormati militer Rusia. Militer Rusia memiliki reputasi yang tangguh, terbentuk melalui bertahun-tahun konflik, dikombinasikan dengan propaganda yang kuat dan pencitraan yang efektif. Banyak orang percaya bahwa Rusia memiliki beberapa tank terkuat, kendaraan lapis baja paling tangguh, jet tempur terbaik, dan pertahanan udara terkuat di dunia. Itulah beberapa alasan mengapa awal 2022 banyak orang yakin Rusia akan mudah menghancurkan Ukraina dan memenangkan perang dalam beberapa minggu. Sementara itu Ukraina hanyalah kekuatan militer kecil di dunia tanpa tank kelas dunia, pertahanan udara canggih, atau teknologi unggul yang bisa dibanggakan. Namun seiring perang berlanjut, militer kedua negara bergerak berlawanan. Reputasi Rusia makin runtuh, sedangkan reputasi Ukraina ditempa dalam baja dan api seiring waktu. Tank dan kendaraan lapis baja Rusia yang dianggap terbaik justru gagal di awal, tidak berhasil merebut wilayah besar seperti harapan Kremlin. Pasukan udaranya tidak mampu meraih superioritas udara, dan armada Laut Hitam yang legendaris pun terpaksa lari dan bersembunyi setelah Ukraina mulai menyerangnya dengan drone dan rudal. Tentara Rusia, meskipun jumlahnya besar, kesulitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dinyatakan. Banyak senjata yang konon terbaik milik Rusia seperti T-14 Armata hanya dikerahkan secara terbatas dan hati-hati. Bahkan dilaporkan ditarik setelah dipakai sebentar karena kekhawatiran soal performanya. Meski militer Ukraina jauh lebih lemah dari lawannya, mereka berhasil melakukan hal yang tampaknya mustahil. Ukraina berulang kali melebihi ekspektasi dengan mempertahankan wilayah, merebut kembali tanah yang hilang, mengejutkan musuh, dan membangun salah satu industri pertahanan dalam negeri terbaik di Eropa. Ukraina menguasai peperangan drone, melampaui taktik lawan dan memanfaatkan keunggulannya untuk ratusan serangan efektif ke posisi serta infrastruktur musuh. Dan Ukraina mengembangkan rudal-rudal yang kini membuat banyak negara di dunia iri, seperti Neptune dan Flamingo jarak jauh yang dipercepat penggunaannya dan sudah digunakan untuk menyerang target pada tahun 2026. Kini, kita berada pada situasi yang di tahun 2022 mungkin dianggap fantasi, di mana militer Ukraina tampak lebih unggul dari Rusia dan kepercayaan pada kekuatan Rusia merosot ke titik terendah sepanjang masa di dalam negeri maupun internasional. Sejumlah negara yang dulu mengandalkan Rusia untuk kendaraan lapis baja, senjata, dan amunisi mulai membatalkan kesepakatan dan mencari alternatif lain. Dan bahkan di dalam Rusia sendiri, meskipun banyak yang mungkin tidak mengakuinya secara terbuka, sebagian besar masyarakat semakin khawatir bahwa ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan oleh negara mereka dan seharusnya tidak dibiarkan berlanjut lebih lama lagi. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 67% warga Rusia, angka tertinggi sepanjang sejarah, merasa saatnya negosiasi damai dan mengakhiri konflik ini. Jajak pendapat lain yang dibagikan oleh kantor media milik negara TASS juga menemukan bahwa 75% warga Rusia masih mempercayai Putin saat ini. Meski terlihat tinggi, angka itu terendah sejak perang dimulai. Kemungkinan besar data ini dilebih-lebihkan mengingat reputasi TASS yang sering menerbitkan propaganda pro-Kremlin.
Gabungan faktor-faktor ini membuat Rusia ada di posisi terburuk dalam beberapa dekade, sementara militernya nyaris tidak maju. Korban jiwanya melonjak tajam, perekrutannya gagal, reputasinya hancur, ekonominya kacau, dan rakyatnya sudah tidak lagi percaya bahwa semua ini entah bagaimana akan berhasil. Ini tidak berarti perang segera berakhir, karena Putin sangat keras kepala dan akan terus melanjutkan penaklukannya apapun harganya. Dia tampak siap menghancurkan negaranya demi menyelamatkan muka. Namun, saat dia menolak menghadapi kenyataan, dunia mulai menyadari realitas sebenarnya. Perang ini tidak hanya akan berakhir dengan satu cara. Perang ini tidak sedang perlahan, tapi pasti menuju kemenangan Rusia yang tak terelakkan dan kehancuran total Ukraina. Sebaliknya, sekarang tampaknya perang ini justru bergerak ke arah yang benar-benar berlawanan. Dengan Rusia yang dulu begitu kuat, kini terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Dan Ukraina yang gigih sebagai pihak yang diremehkan justru melampaui ekspektasi, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Hal terakhir yang membuat perang Putin tetap berlangsung seharusnya berada di luar jangkauan. Tersembunyi dari pandangan, sesuatu yang begitu berharga hingga tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun Ukraina menemukannya dan menghantamnya. Prancis yang membangunnya, Ukraina yang menguasainya, dan Rusia kehilangan segalanya dalam satu serangan ketika rudal Scalp mematikan telah menghancurkan pusat yang dipenuhi senjata terpenting yang dimiliki Rusia. Targetnya berada di Donetsk. Di sana, Ukraina memberikan hadiah paling mematikan yang pernah diberikan Prancis kepadanya. Di Bandara Donetsk, tersembunyi sesuatu yang tak bisa Rusia lakukan tanpanya. Fasilitas penyimpanan drone kini muncul di seluruh bandara dan menjadi kunci strategi Rusia yang berfokus pada wilayah belakang. Meluncurkan drone Shahid dari Donetsk, bukan dari dalam Rusia sendiri, berarti drone-drone itu memiliki jarak tempuh yang lebih pendek sebelum mencapai target mereka. Jarak lebih pendek mengurangi risiko drone dihancurkan, pertahanan udara, atau dialihkan peperangan elektronik. Ini adalah persamaan yang sederhana. Semakin dekat titik peluncuran drone, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan. Namun, Ukraina mengakhiri semuanya. Pada 14 April, Ukraina menyerang fasilitas penyimpanan drone buatan Rusia di Bandara Donetsk dengan berbagai amunisi. Dalam operasi Angkatan Udara Ukraina, rudal Scalp buatan Prancis menghantam aset utama Rusia di Donetsk, didampingi senjata lain yang akan kami ungkap sebentar lagi. Pertama, serangannya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menjelaskan apa yang terjadi dalam sebuah postingan Telegram yang mengungkapkan serangan tersebut. Pasukan kami menargetkan fasilitas penyimpanan untuk UAV serang di dekat Bandara Donetsk di wilayah Donetsk yang sementara diduduki. Demikian pernyataan staf umum sebelum membagikan alasan mengapa serangan ini sangat penting. Pasukan pertahanan Ukraina akan terus mengambil langkah guna melemahkan kemampuan ofensif penjajah Rusia dan menghentikan agresi bersenjata Federasi Rusia terhadap Ukraina. Semua ini bertujuan melemahkan Rusia di wilayah belakangnya agar serangan mereka di garis depan gagal. Ukraina pun menegaskan bahwa serangannya benar-benar berhasil. Untuk mengantisipasi klaim Rusia bahwa pertahanan udaranya menghancurkan rudal Ukraina sebelum rusak, staf umum membagikan video bukti keberhasilan serangan mereka. Videonya tidak panjang, hanya berdurasi sekitar 20 detik. Video itu menampilkan semua yang perlu kita lihat untuk mengetahui bahwa Ukraina benar-benar melakukan apa yang mereka katakan. Dua target dilingkari, diduga direkam drone pengintai di atasnya. Lalu, terjadi ledakan besar. Target pertama tumbang, lalu beberapa detik kemudian ledakan besar menghancurkan target kedua. Kemudian, kita melihat akibatnya. Dua bangkai berasap tergeletak di bekas fasilitas penyimpanan drone. Ukraina baru saja mempermalukan militer Rusia di Donetsk dengan senjata yang tepat. Rudal Scalp buatan Prancis, yang sama dengan rudal Storm Shadow buatan Inggris, telah berada di Ukraina sejak tahun 2023. Ukraina bisa meluncurkannya lewat pesawat Su-24M yang dimodifikasi. Ukraina telah memakai rudal itu untuk menyerang aset militer Rusia seperti kapal perang, pusat logistik, lapangan udara, dan kini fasilitas penyimpanan drone. Dapat diluncurkan melalui udara, kapal, dan kapal selam, rudal Scalp memiliki jangkauan antara 140 hingga 550 km atau antara 87 hingga 341,7 mil, tergantung pada variannya. Semua rudal ini dilengkapi hulu ledak penembus berdaya ledak tinggi seberat 400 kg atau hampir 882 pon, membuatnya ideal untuk menyerang tempat pelindungan kuat berisi senjata yang dibutuhkan Rusia untuk melemahkan Ukraina. Rudal jelajah jarak pendek ini sangat kuat dan Ukraina telah membuktikan efektivitasnya selama bertahun-tahun. Negara lain sudah tahu sebelum Putin menyerang Ukraina. Selain Prancis dan Inggris, Italia, Yunani, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab atau UEA, semuanya telah membeli rudal Scalp atau Storm Shadow untuk persenjataan mereka sendiri. Catatan tambahan,
Dua negara itu bisa berperan dalam perang nanti. Akibat Operasi Epic Fury yang memicu serangan Iran ke Arab Saudi dan UEA, kedua negara itu menandatangani perjanjian pertahanan selama 10 tahun dengan Ukraina. Negara-negara Teluk perlu akses drone Ukraina dan keahlian menghadapi Shahid. Saat ini, Ukraina menerima pencegat rudal, bantuan keuangan, dan pasokan bahan bakar sebagai imbalan atas keahlian drone-nya. Bagaimana dengan masa depan? Apakah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mengirim rudal Scalp atau Storm Shadow ke Ukraina dalam kesepakatan pertahanan ini? Waktu yang akan menjawab. Namun jelas bahwa Ukraina sedang mempersiapkan diri untuk jangka panjang saat terus melanjutkan perjuangannya melawan Rusia. Kembali ke serangan di Donetsk, selain rudal Scalp Ukraina yang jadi sorotan, ada senjata lain digunakan pada 14 April. Bom berpemandu udara GBU-39 juga digunakan untuk menyerang fasilitas penyimpanan drone milik Rusia. Ini adalah serangan ganda Ukraina dalam berbagai cara, seperti yang akan Anda ketahui. Prancis dan Amerika Serikat bersatu dalam serangan yang menunjukkan Ukraina memaksimalkan perlengkapan barat, dan GBU-39 jadi senjata sempurna untuk fasilitas yang telah ditembus Scalp. Juga dikenal sebagai bom berdiameter kecil, GBU-39 adalah munisi berpemandu segala cuaca seberat 113 kg atau 250 pon yang menggunakan GPS INS untuk menavigasi menuju sasarannya. GBU-39 akurat dan cukup kecil untuk dimuat beberapa dalam satu pesawat, serta merupakan perangkat yang canggih. Sistemnya menggunakan rak peluncur cerdas yang dapat memuat 4 bom, memberikan Ukraina opsi untuk melancarkan beberapa serangan bom terhadap target hingga 40 mil laut jauhnya. Harganya juga murah. Dengan harga hanya $40.000 per unit, GBU-39 bisa menjadi pelengkap yang hebat untuk serangan yang menggunakan amunisi yang lebih mahal. Itulah kemungkinan yang baru saja kita lihat di Donetsk. Scalp menghancurkan perlindungan Rusia untuk Shahid, lalu GBU-39 diluncurkan untuk menyelesaikan tugas. Ukraina mengatur waktu serangan ini dengan sempurna. Sebelumnya kami menyebutkan staf umum Ukraina menyatakan serangan ini bertujuan mengurangi kemampuan ofensif Rusia. Ukraina membutuhkan ini karena Rusia melancarkan serangan musim semi yang bisa berlanjut hingga musim panas dan kemungkinan sampai musim gugur. Serangan itu punya beberapa tujuan, dan yang utama adalah merebut sabuk benteng Donetsk, yaitu kota-kota yang harus dikuasai Rusia untuk menguasai Donetsk. Dan pada akhirnya, Rusia menguasai kawasan Donbas yang diincar Putin sejak melancarkan operasi militer khusus. Namun sabuk benteng itu tetap bukan target mudah bagi Rusia. Membentang dari utara ke selatan di sepanjang Jalan Raya He-20, Konstantinivka, Sloviansk. Ini adalah garis benteng sepanjang 50 km atau 31 mil. Selama lebih dari 1 dekade, Ukraina telah menghabiskan waktu dan uang memperkuat pertahanan sabuk itu untuk mengantisipasi agresi Rusia. Setelah lebih dari 4 tahun pertempuran, pasukan Putin akhirnya berada dalam posisi di mana mereka dapat mulai menyerang sabuk benteng tersebut. Prajurit di lapangan sudah menghadapi tugas berat. Kebanyakan sabuk benteng ada di tempat tinggi, memberi Ukraina keunggulan atas prajurit Rusia. Drone memungkinkan Ukraina memantau prajurit yang mendekat dan menyingkirkan mereka di zona pembunuhan sekitar kota sabuk benteng. Bagi Rusia, melemahkan sabuk benteng dari dalam sangat penting untuk keberhasilan serangan musim semi. Shahid akan menjadi kunci. Drone jarak jauh ini bisa saja ditembakkan dari bandara Donetsk ke sabuk benteng, menciptakan kepanikan dan merusak pertahanan Ukraina. Tapi sekarang drone Shahid milik Rusia di Donetsk sudah tidak ada, dan bersama hilangnya drone itu, hilang pula harapan kaki tangan Putin di lapangan bahwa sabuk benteng bisa dilemahkan sebelum mereka mencoba melakukan serangan. Mereka akan menghadapi pasukan Ukraina yang siap di setiap langkah karena Ukraina telah melancarkan kampanye serangan jarak menengah terhadap Rusia yang berdampak pada serangan musim semi. Sebelum kita membahas itu, tadi kami sudah menyebutkan bahwa Ukraina berhasil melakukan serangan ganda dalam lebih dari satu cara. Bukan hanya penggunaan Scalp dan GBU-39 yang membuat Rusia kelabakan di Bandara Donetsk. Serangan Ukraina pada 14 April sangat penting karena itu merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan Ukraina sebelumnya di bandara tersebut. Itu memperburuk situasi Rusia. Ngomong-ngomong, Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol agar Anda tidak pernah melewatkan salah satu video kami. Mari kita mundur ke 7 Maret. Pada hari itu, berita tersebar bahwa pasukan Ukraina berhasil melakukan serangan presisi terhadap fasilitas drone Rusia di Bandara Donetsk pada dini hari. Kali ini Ukraina menyerang sebuah pusat yang menurut media United 24 digunakan Rusia untuk penyimpanan, persiapan, dan peluncuran drone Shahid miliknya. Ini adalah fasilitas serba ada, dan Ukraina menghancurkannya berkat upaya terkoordinasi yang melibatkan pasukan rudal dan artileri dari pasukan darat Ukraina bersama Angkatan Udara Ukraina. Rudal Scalp turut dipakai dalam serangan ini.
Seperti serangan 14 April, mereka juga pakai senjata buatan Amerika Serikat, tapi bukan GBU-39 pada 7 Maret. Ukraina menghancurkan pusat syahid Rusia dengan campuran rudal Scalp dan ATACMS. Penggunaan ATACMS dalam serangan ini menarik. Pada Agustus 2025, terungkap ISS membuat sistem persetujuan baru untuk penggunaan ATACMS oleh Ukraina terhadap target Rusia. Sistem itu melewati beberapa tingkat persetujuan, hingga akhirnya keputusan ya atau tidak ditentukan oleh Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth. The Wall Street Journal menyebut sistem baru itu membuat Ukraina tak bisa gunakan ATACMS ke Rusia hampir sepanjang 2025 karena permintaan serangan selalu ditolak. Jelas, ada sesuatu yang sudah berubah paling lambat pada 7 Maret. Ukraina kini dapat kembali menerahkan seluruh daya gempur ATACMS terhadap target Rusia, menyebabkan pusat syahid di Donetsk terbakar. ATACMS kembali menjadi senjata yang sangat berguna dalam arsenal Ukraina. Sebagai rudal balistik jarak pendek, ATACMS dapat menempuh jarak antara 165 hingga 300 km atau 102 hingga 186 mil tergantung pada blok yang digunakan. Cukup cepat untuk menghindari pertahanan udara Rusia, rudal ini dapat dipasangi hulu ledak peledak tinggi atau hulu ledak fragmentasi ledakan tinggi yang terakhir dapat mengirimkan antara 300 hingga 950 submunisi ke target. Kita mungkin melihat hal serupa pada 7 Maret seperti yang dicurigai pada 14 April. Scalp berhasil menembus, senjata lanjutan buatan Amerika Serikat dihancurkan. Oh, tadi kita bilang double tap, mungkin maksudnya triple tap. Pada 28 Maret, media United 44 melaporkan bahwa Ukraina sekali lagi melancarkan serangan ke Bandara Donetsk. Serangan kali ini menyasar peluncur mobile Rusia di lokasi tersebut yang dipakai pasukan Putin untuk mengirim drone Shahid ke kota-kota Ukraina. Serangan ini berbeda dari dua serangan sebelumnya karena dilakukan oleh pusat terpisah pertama pasukan sistem tak berawak Ukraina. Dengan kata lain, Ukraina mengirim drone untuk menghancurkan peluncur drone dan berhasil menghancurkan setidaknya 4 di antaranya dalam proses tersebut. Yang kita lihat adalah kampanye sistematis untuk membuat Bandara Donetsk yang dijadikan Rusia pusat syahid menjadi tidak berguna. Yang mengesankan, Ukraina menggunakan beberapa jenis amunisi untuk merusak pusat tersebut. Scalp dan ATACMS punya daya tembak hebat yang bisa menghancurkan bangunan. Bom berpemandu GBU-39 kemungkinan dipakai dalam serangan berikutnya untuk menghancurkan drone dan mencegah Rusia memperbaiki kerusakan akibat rudal barat Ukraina. Sedangkan untuk drone digunakan dalam serangan presisi terhadap peluncur dan aset serupa, memastikan bahwa Rusia bahkan tidak dapat menggunakan pasokan drone Shahid yang semakin menipis di Bandara Donetsk. Ini langkah yang sangat cerdas dari Ukraina. Semakin sering Ukraina menyerang Bandara Donetsk, makin besar kemungkinan Rusia mundur dan memindahkan lokasi peluncuran Shahid keluar jangkauan rudal Ukraina. Jika lokasi peluncuran Shahid dipindah lebih jauh ke belakang, semua keuntungan meluncurkan dari lokasi dekat Ukraina akan hilang. Kembali ke tanggal 14 April, siapapun yang mengikuti serangan jarak menengah dan jauh Ukraina terhadap Rusia pasti sudah curiga bahwa menghancurkan fasilitas penyimpanan drone di Donetsk mungkin bukan satu-satunya hal yang dilakukan Ukraina pada hari itu. Kecurigaan mereka memang benar. Serangan lain difokuskan pada target di wilayah Ukraina yang diduduki, sejalan dengan serangan yang menjadi sorotan terhadap drone Shahid Rusia. Di wilayah Zaporizhia, Ukraina meluncurkan drone ke permukiman Azovska yang diduduki. Gudang amunisi di pemukiman itu telah digunakan untuk memasok tentara Rusia yang berusaha maju ke kota Zaporizhia, tetapi sekarang sudah hancur karena drone Ukraina telah menghancurkannya menjadi puing-puing. Kembali ke Donetsk, Ukraina juga menyerang pemukiman Ozuf dan Kulikivska. Gudang amunisi kembali jadi target, bagian dari strategi Ukraina melemahkan serangan musim semi Rusia. Hancurkan Shahid berarti melumpuhkan strategi jarak jauh Rusia. Hancurkan gudang amunisi, pasukan Rusia terpaksa menyerang dengan tangan kosong dan menjadi sasaran drone di zona maut Ukraina. Ini bagian dari strategi penikisan yang efektif untuk Ukraina di 2026. Dalam persaingan drone jarak jauh, Ukraina melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk unggul dari Rusia dalam hal jumlah drone yang diluncurkan dan banyaknya target yang diserang oleh drone-drone tersebut. Rusia jauh lebih unggul dari Ukraina dalam hal itu selama sebagian besar perang, dan keunggulan ini sangat dimanfaatkan pada paruh kedua 2025. Pada akhir tahun itu, Rusia rata-rata meluncurkan lebih dari 5.000 drone tipe Shahid per bulan ke Ukraina, dengan 5.298 peluncuran pada bulan Oktober, 5.447 pada bulan November, dan 5.131 pada bulan Desember. Ini menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan drone Rusia terhadap Ukraina tiap bulan dibandingkan dengan periode sebelumnya pada 2025, dan pola eskalasi ini terus berlanjut hingga 2026. Membalikkan pola itu adalah tujuan Ukraina, dan serangan terhadap Donetsk menjadi kunci di sini. Rusia terus meningkatkan eskalasi dan berhasil.
Pada bulan Maret, Angkatan Udara Ukraina mengatakan mereka menghadapi 6.462 drone yang diluncurkan oleh Rusia, angka yang bahkan lebih tinggi daripada yang kita lihat di akhir tahun 2025. Namun, sebenarnya ada dua hal yang berubah. Intersepsi Ukraina terhadap drone Shahid Rusia meningkat pesat sejak akhir 2025. Dari 6.462 drone yang diluncurkan Rusia pada bulan Maret, 5.833 berhasil dihancurkan sebelum mencapai targetnya, yang berarti tingkat intersepsi Ukraina mencapai 90%. Ingat apa yang kami katakan tentang lokasi Bandara Donetsk dan dekatnya dengan wilayah Ukraina yang belum diduduki. Dengan menghancurkan fasilitas penyimpanan Shahid di Donetsk, Ukraina memaksa Rusia meluncurkan Shahid dari jarak lebih jauh sehingga peluang menembak jatuh drone meningkat. Perhatikan tingkat intersepsi drone Ukraina yang diperkirakan melewati 90% pada April. Jika tercapai, berarti strategi Ukraina berhasil. Hal kedua itu adalah hal terakhir yang ingin didengar oleh Putin. Pemimpin Rusia kini mengandalkan drone jarak jauh untuk tugas yang tak berhasil dicapai pasukan daratnya. Jumlah drone yang lebih banyak yang mampu diluncurkan Rusia adalah sesuatu yang bisa dijadikan Putin sebagai ancaman bagi Ukraina selama bertahun-tahun, tapi sekarang tidak lagi. Bulan Maret yang sama, ketika Ukraina mencapai tingkat intersepsi 90%, juga merupakan bulan di mana Ukraina untuk pertama kalinya unggul dalam perlombaan drone jarak jauh. Kementerian Pertahanan Rusia tanpa sengaja membuka kedoknya dengan melaporkan telah menembak jatuh 7.347 drone Ukraina bulan itu. Itu jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan Ukraina tentang jumlah drone yang ditembakkan Rusia, dan ini menunjukkan bahwa Ukraina telah melampaui Rusia dalam hal drone jarak jauh. Ukraina kini punya lebih banyak drone jarak jauh dibanding Rusia dan memanfaatkannya. Serangan di Donetsk menunjukkan keunggulan baru Ukraina di medan perang. Menjelang akhir 2025, saat Rusia meningkatkan kampanye jarak jauhnya, Ukraina fokus mengembangkan drone jarak menengah generasi baru untuk mencakup semua aspek perang drone. Drone FPV jarak dekat menghancurkan tentara Rusia di garis depan. Drone jarak jauh dan hibrida drone misil menyerang jauh ke wilayah Rusia, menghancurkan mesin perangnya dari dalam. Dan sekarang drone jarak menengah memungkinkan Ukraina melancarkan serangan terhadap posisi Rusia di wilayah pendudukan, tanpa harus menghabiskan drone jarak jauh yang lebih mahal untuk melakukannya. Drone jarak menengah itu bergabung dengan rudal dan bom berpemandu barat berjangkauan serupa untuk porak-porandakan area belakang dekat garis depan Rusia. Serangan jarak menengah Ukraina memungkinkannya menghantam wilayah pendudukan di daerah perbatasan Rusia dengan frekuensi dan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kini angka berpihak pada Ukraina. Saat Ukraina meluncurkan lebih banyak rudal ke fasilitas penyimpanan drone Rusia di Donetsk, Ukraina semakin memanfaatkan keunggulan drone yang sebelumnya dikuasai Rusia. Ada satu lagi elemen dari keberhasilan Ukraina pada 14 April yang perlu disebutkan. Serangan Ukraina menunjukkan koordinasi luar biasa dan kemampuan meningkat dalam memakai beragam amunisi untuk merusak Rusia secara maksimal. Kita melihat hal itu di Donetsk sendiri, di mana Ukraina menggunakan rudal dan bom berpemandu untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan drone, bersama dengan drone untuk menghancurkan gudang amunisi di Donetsk. Ini adalah beberapa metode serangan dalam satu operasi, menunjukkan koordinasi tinggi antar departemen militer Ukraina. Ukraina bisa memperluas serangan, sehingga memberi tekanan besar pada pertahanan udara Rusia. Di mana pertahanan sebaiknya ditempatkan, dan apa yang harus mereka coba sasar? Kini Ukraina memaksa Rusia menjawab pertanyaan ini secara langsung saat serangan terjadi. Jawabannya seringkali Rusia menyebar pertahanan udaranya terlalu tipis, sehingga Ukraina bisa menyerang beberapa target. Jika pertahanan difokuskan ke satu target, target lain pun terbuka. Pasukan Putin berada dalam situasi serba salah. Ukraina hanya akan semakin mahir menciptakan situasi seperti itu seiring dengan berkembangnya kemampuan drone jarak menengah mereka, hingga pada titik di mana drone tersebut dapat digunakan untuk melakukan lebih banyak serangan bersama dengan rudal dan bom berpemandu. Putin mungkin mengira sudah melihat segalanya dari Ukraina, namun situasinya makin memburuk bagi tentara Rusia di medan perang. Amerika Serikat membangun salah satu senjata terkuat dunia, kini Ukraina memakai senjata itu untuk menghancurkan tentara Rusia. Tanpa banyak sorotan, Ukraina diam-diam menambah salah satu meriam artileri paling menakutkan di dunia ke persenjataannya, membuat senjata Rusia jadi tidak berguna. Ukraina tidak menyangka ini. Rusia juga tidak tahu hal ini akan terjadi. Berkat ciptaan Amerika Serikat puluhan tahun lalu, Ukraina kini punya senjata mematikan untuk mengakhiri perang Rusia. Senjata yang dimaksud adalah howitzer Swagadak 203 mm M110 yang telah diberikan kepada Brigada Artileri ke-52 Angkatan Bersenjata Ukraina. Media United 24 melaporkan brigade tersebut telah mengonfirmasi kedatangan senjata itu dan menyebut senjata ini cocok digunakan bersama artileri buatan Ukraina yang sedang menghancurkan serangan musim semi Rusia.
Peralatan kami mencakup howitzer Swagerak 2S-22, badana sistem peluncur roket ganda RM-70 Vampire, dan 203 mm M110A. Brigade ke-52 santai mengumumkan di media sosial pada 20 April hampir membuat M110 terlihat sepele, padahal tidak begitu. Anda akan segera tahu mengapa kedatangan meriam artileri kuat di Ukraina akan mengubah medan perang dalam waktu dekat. Pertama, pertanyaannya harus diajukan. Bagaimana Ukraina bisa mendapatkan howitzer M110 sama sekali? Senjata era perang dingin ini sudah resmi dipensiunkan militer Amerika Serikat, jadi tampaknya mustahil Ukraina mendapatkannya. Namun, senjata yang sudah dipensiunkan tidak selalu berarti sudah usang, dan asal-usul M110 yang sekarang ada di Ukraina dapat ditelusuri kembali ke sebuah kesepakatan yang dibuat pada Oktober 2025. Saat itulah Army Recognition melaporkan bahwa Yunani telah menyetujui transfer 60 sistem artileri buatan Amerika Serikat miliknya ke Ukraina. Bersama dengan 150.000 peluru yang dibutuhkan sistem tersebut dan beberapa roket Zuni. Dalam kesepakatan yang diyakini bernilai 199,4 juta euro atau sedikit di bawah 230 juta dolar. Artileri dan amunisi tersebut akan dikirim ke Ukraina melalui Republik Ceko dan sistem-sistem itu akan sampai ke Ukraina tanpa modifikasi atau perbaikan apapun. Itu mungkin membuatnya terlihat seperti Yunani mendapatkan keuntungan lebih dari kesepakatan tersebut, tapi sebenarnya tidak demikian. Bagi Ukraina, kesepakatan ini berarti mereka mendapatkan banyak sistem artileri yang sudah lama menjadi momok di medan perang bagi siapapun yang menghadapinya. M110 howitzer memang bukan senjata paling modern, tetapi mampu memberikan daya tembak besar dalam waktu singkat saat perang. Hal itu, dalam banyak hal, terasa seperti kapsul waktu tentang bagaimana pertempuran dilakukan puluhan tahun lalu, bukan seperti konflik konvensional yang mungkin Anda harapkan di zaman modern. Lebih banyak lagi, mungkin akan dikirim ke Ukraina. Army Recognition mencatat bahwa Angkatan Bersenjata Yunani telah mengoperasikan M110A2 sejak awal 1980-an, dan mereka memiliki sekitar 145 unit sistem artileri tersebut sebelum pengumuman pemindahan 60 unit ke Ukraina. Selama puluhan tahun, sistem ini menjadi solusi artileri jarak jauh Yunani, meski kini tak lagi dibutuhkan karena Yunani beralih ke sistem NATO standar 155 mm. Bagi Ukraina, modernisasi tersebut menjadi kesempatan untuk mendapatkan artileri kuat yang dapat menghancurkan pertahanan Rusia dan melumpuhkan pasukan saat mereka mencoba melancarkan serangan. Kesepakatan ini menguntungkan semua pihak dan makin baik bagi Ukraina jika melihat rincian peluru yang disertakan dengan 60 howitzer. Media United 24 mengatakan bahwa Ukraina telah menerima 50.000 peluru M106 berdaya ledak tinggi sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, bersama dengan 40.000 peluru M650 berbantuan roket. Dan masing-masing 30.000 peluru M509A1 munisi klaster Dwiguna dan M404 munisi konvensional yang ditingkatkan yang dibuat untuk M110 di masa akhir masa pakainya. Ini berarti bahwa howitzer yang telah diterima Ukraina akan menjadi serbaguna sekaligus kuat, dan hal itu hanya akan membuatnya semakin berguna bagi Ukraina di medan perang. Sebelum membahas caranya, ada pertanyaan lain. Apakah Ukraina dapat memperoleh lebih banyak howitzer M110 setelah menerima batch awal? Jawabannya tampaknya ya, jika klaim Army Recognition tentang persediaan Yunani itu akurat. Seharusnya ada 85 M110 lagi yang bisa dipindahkan oleh Yunani, meskipun ini mengasumsikan bahwa howitzer yang masih dimiliki Yunani berada dalam kondisi yang cukup baik agar bisa berguna bagi Ukraina. Kita harus menunggu dan melihat apakah ada kesepakatan lain yang bisa dicapai yang memungkinkan Yunani mendapatkan keuntungan dari sistem yang dianggapnya sudah usang, tetapi bisa digunakan Ukraina untuk menyebabkan kerusakan serius pada militer Rusia yang sebagian besar masih berperang di Ukraina, seolah-olah mereka terjebak di tahun 1950-an. Namun pertanyaan utamanya adalah apakah Ukraina bisa memperoleh M110 dari Amerika Serikat? Ini senjata Amerika, dan ada inisiatif yang memungkinkan negara NATO membeli senjata Amerika Serikat lalu mengirimkannya ke Ukraina. Daftar kebutuhan prioritas Ukraina, Pearl, bisa jadi kunci Ukraina memperoleh lebih banyak howitzer jika senjata ini memang efektif di medan perang dan diinginkan Ukraina. Sekutu NATO Ukraina sejauh ini telah memanfaatkan Pearl dengan baik. Hingga Desember 2025, mereka telah mendanai lebih dari 4 miliar dolar untuk Ukraina melalui Pearl. Konsep di mana Ukraina menyebutkan kebutuhan bantuan militer agar bisa langsung dikirim ke garis depan lewat pembelian dari Amerika Serikat. Dengan Pearl, Ukraina dapat menentukan kemana bantuan militer yang diterimanya akan digunakan daripada hanya berharap sekutunya menyumbangkan senjata yang berguna bagi Ukraina. Pearl bisa jadi jalur untuk mendapatkan M110 howitzer dari AS Raka, meski mungkin tidak ada persediaan howitzer di ujung jalur itu. Menurut Tegal, AS memang memproduksi 1.100 howitzer M110 setelah pertama kali memperkenalkan senjata itu pada tahun 1963.
Sumber yang sama mencatat sistem ini masih aktif digunakan di negara seperti Turki, Spanyol, Bahrain, Maroko, Yordania, dan Yunani. Beberapa negara, terutama Spanyol, realistis dapat memberi sebagian howitzer mereka ke Ukraina. Namun untuk Amerika Serikat, De Gaulle mengklaim M110 masih aktif di militer Amerika Serikat dan juga sudah dipensiunkan pada 1990-an, sehingga hanya M109 yang tersisa sebagai opsi howitzer swagerak Amerika. Pertanyaannya jadi, apa yang terjadi dengan 1.100 unit M110 itu? Kita tahu jawabannya untuk beberapa unit, karena Real Clear Defense mencatat pada 1990-an, Serikat memakai laras bekas M110 sebagai selongsong darurat bom penghancur bunker GBU-28 yang digunakan dalam Perang Teluk melawan Irak. Tapi itu tidak memberitahu kita apakah masih ada M110 yang tersisa di persediaan Amerika, hanya saja tanpa laras, atau apakah IAS membuang unit artileri itu sendiri saat mengambil larasnya. Jika opsi pertama, Ukraina bisa dapat sisa M110 Amerika, lalu membuat laras howitzer itu. Inisiatif Ceko, di mana Yunani menjual M110 miliknya ke Ukraina, mungkin bisa membantu dalam hal itu. Meskipun ini memang ide spekulatif yang bergantung pada Aitha Asikan masih memiliki beberapa M110 dan yang tak kalah penting, bersedia menjualnya ke Ukraina melalui Pearl. Tinggalkan kemungkinan dan ketidakpastian, fokus pada hal yang lebih penting. Kehadiran howitzer M110 di Ukraina dapat membawa perubahan signifikan di garis depan tempat senjata tersebut digunakan. Hal itu saja sudah mengubah senjata-senjata ini dari peninggalan era Perang Dingin menjadi faktor penentu. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda menonton The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar tetap terdepan. Sekarang, apa yang ditawarkan M110 kepada Ukraina? Ini memberi Ukraina kekuatan tembak yang sebelumnya kurang di lini artileri selama perang dengan Rusia. Bukan berarti Ukraina tidak punya daya tembak artileri, tapi M110 yang dimilikinya kini membawa kehancuran bagi pasukan Rusia. Setiap peluru yang ditembakkan oleh M110 membawa 90 kg atau sekitar 198 pon daya ledak ke target. Dengan amunisi berbantuan roket yang diterima Ukraina dari Yunani, daya tembaknya bisa menjangkau hingga 30 km atau sekitar 18,6 mil ke target apapun yang perlu dihancurkan Ukraina. Kekuatan ini dipadukan dengan mobilitas karena setiap M110 memakai sasis beroda rantai dan mesin 405 tenaga kuda, memungkinkan Ukraina bergerak dan menyerang di area medan perang lebih luas dibanding artileri statis. Namun, Ukraina harus berkorban demi kekuatan tembak ini. Army Recognition mencatat bahwa setiap M110 harus diawaki oleh total 13 personel 5. Di antaranya mengoperasikan kendaraan M110, sementara sisanya mengikuti kendaraan kargo yang membawa peluru yang digunakan dalam operasi. Itu adalah komitmen pasukan yang cukup besar, dan hal ini menjelaskan mengapa M110 yang dimiliki Ukraina digunakan secara khusus untuk brigade artileri. Kru mengoperasikan meriam yang bisa dinaikkan dari -2 hingga 65 derajat dan diputar 30 derajat ke kiri atau kanan menurut sumber yang sama. M110 juga punya kontrol manual cadangan jika hidrolik gagal, jadi kru Ukraina perlu dilatih menggunakannya. Kecepatan juga bisa bermasalah. M110 biasanya menembak 1 peluru tiap 2 menit, meski kabarnya bisa 2 peluru per menit saat tembakan intens ke musuh. Itu dengan asumsi senjata bisa diisi ulang cepat karena hanya punya 2 peluru. Namun, M110 bukan senjata yang sempurna. Namun, senjata itu sangat kuat, sehingga pengorbanan Ukraina untuk menggunakannya tampak tidak berarti. M110 sebanding dengan pukulan keras di balik serangan cepat Ukraina ke posisi Rusia menggunakan howitzer yang lebih kecil dan cepat. Kombinasi daya tembak ini juga jadi faktor kunci mengapa M110 akan menjadi pengubah permainan. Sebelum membahas itu, ada harga yang perlu dipertimbangkan. M110 adalah peralatan lama dibanding perlengkapan yang Ukraina terima dari Sekutu Barat. Namun, ada alasan kuat Ukraina membeli 60 unit itu daripada meminta Yunani menyumbangkan artileri lamanya. Hanya untuk amunisi saja, $230 juta yang dikeluarkan Ukraina berarti sedikit lebih dari $1.500 per peluru berkekuatan tinggi. Itu pun dengan asumsi Ukraina mendapat 60 unit M110 secara gratis. Tidak, mereka tidak mendapatkannya secara gratis. Itu harus dimasukkan ke dalam harga, jadi $230 juta telah memberikan Ukraina banyak kekuatan tembak dengan harga yang sangat murah. Menurut Defense Express, Yunani menetapkan harga masing-masing M110 yang dijual ke Ukraina sebesar €520.000 atau sekitar $599.000. Kalikan itu dengan 60, Anda mendapatkan sekitar $35,9 juta untuk howitzer. Itu pada gilirannya menurunkan biaya per peluru Ukraina menjadi di bawah $1.300. Ukraina hanya perlu mengenai beberapa tank dan kumpulan pasukan dengan M110, maka artileri itu sudah membayar dirinya sendiri.
Pengembalian investasi sebesar itu sangat berarti bagi negara yang mengalami kesulitan keuangan setelah 4 tahun perang dengan Rusia. Kesulitan-kesulitan itu akan berkurang ketika Ukraina akhirnya mulai menerima pinjaman sebesar 105 miliar dolar yang telah dijanjikan oleh Uni Eropa. BBC menyebut bagian pertama pinjaman ini bisa tiba di Ukraina paling cepat April, meski rencana pemerintah membelanjakan 112 miliar dolar pada 2026 masih kurang sekitar 45 miliar dolar. Apapun yang bisa dilakukan Ukraina untuk menjaga biaya mereka tetap rendah sambil memberikan kerugian finansial maksimal kepada Rusia adalah langkah positif, dan M110 yang murah yang baru saja diterima Ukraina sangat cocok dengan strategi tersebut. Lalu ada juga fleksibilitas yang ditawarkan oleh M110. Disitulah segalanya mulai serius bagi Ukraina dan Rusia. Brigade Artillery ke-52 yang menerima batch pertama M110 kini memiliki senjata yang sangat sesuai untuk melengkapi persenjataan mereka dalam serangan artileri terhadap pasukan Rusia. Brigade tersebut sudah memiliki Bodana buatan dalam negeri yang dapat mereka gunakan untuk melakukan serangan presisi terhadap posisi Rusia dari jarak jauh. Jenis artileri ini ideal untuk menyerang pusat komando dan kendali, gudang amunisi, dan target statis di belakang garis depan yang diandalkan Rusia saat menyerang pertahanan Ukraina. RM-70 Vampire juga menjadi perlengkapan brigade ini, digunakan untuk serangan besar terhadap konsentrasi peralatan dan pasukan, sehingga ideal menghadapi serangan mekanis Rusia. M110 melengkapi semua ini dengan memberikan daya tembak yang sangat besar kepada Brigade Artileri Ukraina yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan howitzer buatan AS, Brigade Artileri ke-52 kini bisa menghantam sasaran yang diperkuat dan bernilai tinggi yang tak dapat dihancurkan oleh RM-70 Vampire. Hal itu membebaskan Badana untuk menghantam target pada jarak yang lebih jauh daripada yang bisa dijangkau M110. Pada dasarnya menciptakan pendekatan artileri yang lebih berlapis dibandingkan yang dimiliki Ukraina sebelumnya. Vampire menghancurkan unit dan peralatan penyerang, M110 menghantam target yang diperkuat di belakang, dan Badana menghancurkan wilayah belakang Rusia agar serangan berikutnya lebih lemah dan mudah dipatahkan. Saat ini, Brigade Artileri ke-52 Ukraina sedang melaksanakan misi di Ukraina Timur, di mana mereka memberikan dukungan tembakan dan melakukan operasi kontra baterai, lapor Militani. Brigade itu juga menangani logistik Rusia yang akan dapat dibantu oleh M110. Defense Express menambahkan bahwa brigade itu kini beroperasi di sektor Kharkiv dan Kramatorsk, di mana M110 diduga sudah digunakan dalam pertempuran. Permukiman yang disebut terakhir itu sangat penting. Kramatorsk adalah salah satu dari 4 kota besar yang membentuk sabuk benteng Donetsk yang membentang sekitar 50 km atau 31 mil di sepanjang jalan raya H20 Konstantinivka-Sloviansk. Terletak di utara sabuk itu, kota tersebut harus bertahan selama mungkin agar Ukraina dapat menggunakannya untuk menghancurkan pasukan Rusia saat mereka berusaha mewujudkan tujuan Putin merebut Donetsk dan pada akhirnya Donbas dari Ukraina. Kramatorsk sudah menjadi neraka bagi pasukan Rusia yang menyerang setelah Ukraina menghabiskan lebih dari 1 dekade memperkuat pertahanannya setelah kampanye agresi awal Rusia pada tahun 2014. Kini M110 sudah di lapangan. Setiap konsentrasi pasukan atau sasaran berbenteng yang terkait dengan upaya Rusia merebut kota itu akan menghadapi kekuatan tembak besar yang tidak siap mereka hadapi. Itu menunjukkan bagaimana Ukraina kemungkinan memakai M110 mereka sekarang. Namun Ukraina punya 60 howitzer ini dan tampaknya Brigade Artileri ke-52 tidak memilikinya semua. Masih ada lagi yang menunggu untuk digunakan dan fleksibilitas yang dibawa M110 karena variasi pelurunya membuka banyak peluang lain bagi Ukraina. Ambil contoh zona pembunuhan Ukraina. Zona-zona pembunuhan ini yang membentang bermil-mil dan dipenuhi drone serta pertahanan lainnya sudah menghancurkan pasukan Putin. Media United 24 menjelaskan alasannya dengan baik karena mereka mengungkapkan apa saja yang ada di zona pembunuhan biasa dalam sebuah penjelasan visual yang mengerikan untuk dibaca jika Anda adalah tentara Rusia. Setiap zona pembunuhan memiliki langkah anti-tank dan anti-personel untuk menghancurkan apapun yang melewatinya. Selain drone yang rutin berpatroli di langit, terdapat ranjau, parit anti-tank, dan gigi naga untuk menghentikan kendaraan lapis baja Rusia. Prajurit yang mencoba menembus dengan berjalan kaki harus menghadapi kawat berduri sepanjang bermil-mil, drone, dan jaringan terowongan yang telah dibangun Ukraina untuk memfasilitasi penyergapan terhadap prajurit Rusia yang menyusup. Apa hubungannya semua ini dengan M110? Zona pembantaian Ukraina benar-benar sesuai namanya, dipenuhi daging dan logam akibat serangan Rusia di seluruh garis depan. Namun, tujuan sekundernya adalah membuat beberapa wilayah tidak dapat diakses pasukan darat Rusia. Alih-alih melewati, pasukan tersebut harus memutar. Disinilah artileri berperan. Melalui penerapan zona maut yang cerdik, Ukraina dapat mengarahkan tentara Rusia ke hamparan area terbuka lebar di wilayah bermil-mil antara posisi Rusia dan pertahanan yang ingin diserang oleh tentara negara tersebut.
Penggerahan itu menyebabkan penyergapan. Artileri menghujani peluru, sementara drone FPV berterbangan, menembus lapis baja dan tentara tanpa ampun. Bayangkan M110 menembakkan peluru hampir 200 pon ke titik penyergapan ini. Tak ada yang dikirim Rusia di darat yang bisa bertahan. Itulah yang menanti Rusia saat mereka meluncurkan serangan musim semi ke Ukraina. Zona maut yang sudah mematikan kini menjadi semakin berbahaya karena Ukraina mendapatkan peralatan tua yang bisa diperbarui. Tepat karena taktik utama Rusia hanyalah mengirim umpan meriam dan sesekali kendaraan lapis baja untuk menghantam pertahanan Ukraina. Taktik kuno membuat senjata lama seperti M110 tetap layak dan sangat mematikan terhadap serangan Rusia yang lambat, sehingga menjadi mangsa mudah bagi senjata sekuat itu. Raksasa, perang dingin kembali muncul di Ukraina. Jika Rusia memakai strategi lama, Ukraina kini punya senjata untuk melawan taktik Putin. Dan kemungkinan besar Ukraina akan menemukan cara-cara baru yang menarik untuk memodernisasi M110 miliknya sekarang setelah mereka memilikinya. Negara ini memang ahli dalam meningkatkan peralatan barat yang mereka terima, dan tidak ada contoh yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan Ukraina dengan tank M1 Abrams miliknya. Anda ingin tahu lebih lanjut? Tonton video kami tentang peningkatan cerdik yang diinginkan Amerika Serikat. Jika Anda suka video ini, berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak liputan tentang senjata terbaru Ukraina melawan Rusia. Terima kasih telah menonton.